Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan yaitu kata-kata mutiara tingkat syariat, hakikat dan makrifat. Semoga untuk didengarkan. Kata mutiara dan untayan hikmah yang terkenal antara lain. Pertama, paling bernilainya saat-saat dalam hidup adalah ketika kamu tidak lagi menemukan dirimu. Sebaliknya adalah ketika kamu masih menemukan dirimu. Ketahuilah wahai hamba Allah, bahwa engkau takkan mencapai Allah sampai kau fanakan dirimu dan kau hapuskan inderamu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dalam keadaan tak memiliki apapun juga, tidak akan melihat kecuali Allah. Dan barang siapa tidak mengenal dirinya, sebagai tidak memiliki suatu apapun, maka tidak akan melihat Allah, karena segala tempat hanya untuk mengalirkan apa yang di dalamnya. Kedua, ungkapan beliau untuk menyuruh orang bergiat dan tidak menyia-nyiakan waktu. Siapa yang tidak gigih di awal, bidayat, tidak akan sampai garis akhir, nihayat, dan orang yang tidak bersungguh-sungguh, mujahadat, takkan mencapai kebenaran. Musyahadat, Allah berfirman, barang siapa yang berjuang di jalan kami, maka akan kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Siapapun yang tidak menghemat dan menjaga auqat, waktu-waktu, tidak akan selamat dari malapetaka. Orang-orang yang telah melakukan kesalahan, maka layak mendapat siksaan. Ketiga, tentang persahabatan. Siapa yang bergaul bersama orang baik-baik, dia layak mendapatkan makrifat dan rahasia sir, dan mereka yang bergaul dengan para pendosa dan orang bejat, akan berhak mendapat hina dan api neraka. Keempat, penafsirannya atas sabda Rasulullah, aku tidaklah seperti kalian, aku selalu dalam naungan Tuhanku yang memberiku makan dan minum. Makanan dan minuman itu, menurutnya, bersifat spiritual yang datang dari haribaan yang maha suci. Kelima, engkau tidak akan mendapatkan berbagai hakikat jika kamu belum meninggalkan benda-benda yang kau cintai. Alaik, orang yang rela dengan pemberian Allah, qanaah, akan mendapat ketenteraman dan keselamatan. Sebaliknya, orang yang tamak akan menjadi hina dan menyesal. Orang arif adalah orang yang memandang aib-aib dirinya, sedangkan orang lalai adalah orang yang menyoroti aib-aib orang lain. Banyaklah diam maka kamu akan selamat. Orang yang banyak bicara akan banyak menyesal. Keenam, benamkanlah wujudmu dalam wujudnya. Hapuskanlah penglihatanmu, dan gunakanlah penglihatannya. Setelah semua itu, bersiaplah mendapat janjinya. Ambillah dari ilmu apa yang berguna, manakala engkau mendengarkanku. Resapilah, maka kamu akan melihat ucapan-ucapanku dalam keadaan terang benderang. Insya Allah, mengertilah bahwa Tuhan itu tertampakkan dalam kolbu para walinya yang arif. Itu karena mereka lenyap dari selainnya, raib dari pandangan alam raya melalui kebenderangannya. Di pagi dan sore hari, mereka menjadi orang-orang yang taat dalam suluk, takut dan berharap, ruku dan sujud, riang dan digembirakan dengan berita gembira, dan rela akan kada dan kodarnya. Mereka tidak berikhtiar untuk mendapat sesuatu, kecuali apa-apa yang telah ditetapkan Tuhan untuk mereka. Ketujuh, orang yang bahagia adalah orang yang dibahagiakan Allah tanpa sebab efisien yang terdekat, melainkan murni anugerah fadl dari Allah. Ini dalam bahasa hakikat. Adapun dalam bahasa syariat, orang bahagia adalah orang yang Allah bahagiakan mereka dengan amal-amal saleh. Sedang orang yang celaka adalah orang yang Allah celakakan mereka dengan meninggalkan amal-amal saleh serta merusak syariat. Kami berharap ampunan dan pengampunan dari Allah. Kedelapan, orang celaka adalah yang mengikuti diri dan hawa nafsunya. Dan orang yang bahagia adalah orang yang menentang diri dan hawa nafsunya. Minggat dari bumi menuju Tuhannya, dan selalu menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Kesembilan, rendah hatilah dan jangan bersikap congkak dan angkuh. Kesepuluh, kemenanganmu terletak pada pengekangan diri. Dan sebaliknya kehancuranmu terletak pada pengumbaran diri. Kekanglah dia dan jangan kau umbar, maka engkau pasti akan menang dalam melawan diri, dan selamat insya Allah. Orang bijak adalah orang yang mengenal dirinya.
Sedangkan orang jahil adalah orang yang tidak mengenal dirinya. Betapa mudah bagi para arif billah untuk membimbing orang jahil. Karena, kebahagiaan abadi dapat diperoleh dengan selayang pandang. Demikian pula tirai-tirai hakikat menyelubungi hati dengan hanya sekali memandang selainnya. Padahal hakikat itu juga jelas tidak terhalang sehelai hijab pun. Relakan dirimu dengan apa yang telah Allah tetapkan padamu. Ke-11. Semoga Allah memberimu taufik atas apa yang Dia ingini dan ridai. Tetapkanlah berserah diri kepada Allah. Teguhlah dalam menjalankan tata cara mengikut apa yang dilarang dan diperintahkan Rasul. Berbaik prasangkalah kepada hamba-hamba Allah. Karena prasangka buruk itu berarti tiada taufik. Teruslah rela dengan kada, walaupun musibah besar menimpamu. Tanamkanlah kesabaran yang indah, as-sabr al-jamil, dalam dirimu. Allah berfirman, sesungguhnya Allah mengganjar orang-orang yang sabar itu tanpa perhitungan. Tinggalkanlah apa yang tidak menyangkut dirimu dan perketatlah penjagaan terhadap dirimu. Ke-12. Dunia ini putra akhirat. Oleh karena itu, siapa yang telah menikahi dunia, haramlah atasnya si ibu akhirat. Demikianlah, semoga bermanfaat dan berguna. Kebenaran itu milik Allah, dan atas kesalahan dan kekurangan itu karena saya selaku manusia biasa, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Akhiri kalam, wabila taufik walidayah walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.